Shalom saudara dikasih Tuhan, senang sekali bisa bertemu kembali di ibadah online kami pada hari ini. Kami mau mengundang saudara, bagi saudara yang dari Singapura dan belum beribadah, untuk bergabung bersama kami beribadah di Gereja Emmanuel Assembly of God setiap hari Minggu jam 1.30 siang. Bagi saudara yang hadir, kami menghimbau saudara untuk menjaga kebersihan, mencuci tangan, serta memakai masker selama di ruang gereja untuk menjaga satu sama lain. Saudara, mari kita mempersiapkan hati untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus menolong setiap kita, sehingga kita mengalami Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara dan selamat jumpa lagi di ibadah online. Dan sebelum saya mulai renungan hari ini, saya mau ucapkan selamat Happy Mother's Day buat semua teman-teman atau saudara yang ikuti
online ibadah kami, dan doa kami buat saudara selalu ada dalam kesihatan yang sehat dan jadi seorang ibu yang sangat memberkati kepada family, anak, suami, dan kepada gereja dan juga teman-teman. Dan hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan tentang karakteristik tentang hati seorang ibu, ya. Dan saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat hari ini. Dan hari ini hamba mau berdoa buat setiap ibu-ibu yang melayani Engkau dan mereka ikut ibadah, mereka ada di rumah. Tuhan, saat ini hamba mau berdoa khusus buat mereka, Tuhan. Sebagai seorang ibu, Tuhan, Kau beri mereka kekuatan, Tuhan. Kau beri mereka kesabaran. Kau beri mereka hikmat, Tuhan. Khusus untuk mendampingi suami mereka dan selalu mendidik anak-anak mereka. Tuhan, Kau beri mereka kekuatan dan hikmat. Bapa, saat ini Kau berkati firman-Mu supaya kami boleh mengerti hati seorang ibu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah, mari kita dengar firman Tuhan dalam karakteristik tentang hati seorang ibu. Ya, di mana kita baca di kitab Amsal, kita Amsal dari pasal 1 ayat 8 sampai 9. Kita baca di sini bahwa, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Dan hari ini kita boleh belajar bersama-sama dan firman Tuhan yang berbicara kepada kita tentang tantangan dan kepentingan seorang kehidupan ibu di tengah-tengah family mereka. Sudah, dan dengan 3 objektif di sini kita lihat bahwa nombor 1, kita belajar untuk memahami peranan dan tanggungjawab tugas seorang ibu. Kami tahu bahwa di tengah-tengah keluarga, ibu yang selalu memberi suatu contoh yang nyolok untuk dalam family. Kita lihat bahwa kalau di mana keluarga itu rukun, itu semua adalah seorang ibu yang selalu bisa menyelesaikan masalah di dalam keluarga. Dan kita akan melihat di sini bahwa yang kedua, melihat hati ibu untuk keluarga mereka. Kita bisa lihat adakala seorang ibu yang rela untuk korban khusus tenaga mereka, tanggung jawab mereka, dan khusus buat apa aja dalam keadaan di rumah. Dan kita selalu boleh lihat sedikit kalau seorang anak yang selalu ingin sesuatu dan mereka hanya teriak, mami, mami, mami di sini, mami di sana. Ya. Kemudian kita lihat di sini, kita akan mendoakan mereka. Ya, setiap ibu yang di gereja atau ikut di ibadah online, dan kita akan percaya bahwa Tuhan akan selalu memberi saudara kekuatan. Ya, kekuatan. Ya. Dan dalam pendahuluan saya di sini, menjadi seorang ibu adalah pekerjaan yang sangat besar. Sudah, kenapa kita lihat bukan hanya kita lihat seorang wanita yang punya hikmat yang luar biasa atau pengetahuan, tapi mereka yang penuh dengan energi
kekuatan. Ya, di mana mereka adakala begitu kreatif di tengah-tengah keluarga mereka. Dan adakala kita bisa lihat bahawa seorang hati ibu yang siap selalu memberi humor yang bahan tertawa supaya keluarga itu bisa ketawa bersama-sama dan bisa bersukacita. Dan kita lihat di sini bahwa seorang ibu yang juga perlu tangan yang steady, yang kuat, yang di mana perlu pimpinan Tuhan, dan supaya Tuhan juga boleh selalu beri dia confident dan juga reassured kepada dia, meyakinkan kepada dia. Ya. Tuhan beri kita seorang ibu dan kita boleh lihat di mana ibu itu selalu mendorong anak-anak mereka. Ya. Kita boleh lihat bahwa di mana janji yang selalu kita bisa percaya dengan apa yang ibu yang selalu menasihati anak-anak mereka. Dan saat ini, saya mau beri saudara satu contoh. Saudara pasti kenal siapa Thomas Edison. Pada waktu dia masih kecil, ya, gurunya antar Thomas Edison pulang dan memberi satu catatan khusus buat ibunya. Dan dia kata, anakmu bodoh. Kami tidak bisa melakukan apapun untuknya. Saudara, pada waktu ibunya menerima surat itu, ibunya menulis surat itu dan balas kepada guru ini. Dan dikatakan bahwa kamu tidak mengerti anakku. Aku akan mendidik dan mengajar dia. Dan apa yang kita tahu di sini bahwa saat ini selama ibu Thomas Edison mendidik dan mengajar anaknya, dan saat ini kita lihat hasil Thomas Edison. Ya, kita lihat siapa Thomas Edison. Ya. Dan di mana kita tahu bahwa saat ini kita punya memori yang masih segar saat ini, di mana kita boleh ingat ibu kekasih kita. Ya. Dan kita boleh lihat di mana pada waktu kita masih kecil, ibu selalu rajin dan sibuk di dapur, masak non-stop untuk anak-anak. Ya. Dan kita boleh lihat memori kita masih fresh. Ya. Dan saat ini saya percaya bahwa setiap memori kita khusus buat ibu-ibu kita yang kita mengasihi masih fresh di dalam pikiran kita. Ya. Kita tahu bahwa saat ini kita boleh menghargai mereka, seorang ibu atau istri yang selalu ada bersama-sama dengan keluarga mereka. Yang kita lihat di mana mereka put a special effort, ya, khusus sesuatu yang usaha yang khusus, ya, yang mereka selalu memberi kepada mereka. Ya. Dan kita tahu saat ini bahwa saudara pasti bisa, adakala bisa cerita kepada teman-teman saudara, apa yang ibumu yang selalu memberi, give the best kepada saudara. Walaupun kadang-kala kita lihat keluarga yang tidak mampu, tapi seorang ibu, dia siap untuk memberi yang best buat kita. Walaupun tidak begitu mewah seperti orang yang kaya yang kita bisa menikmati, tapi apa yang mereka bisa memberi, kita lihat bahwa sesuatu yang paling best dari hati mereka. Ya. Ya, walaupun itu dalam setiap pagi dikasih telur goreng, itu yang paling best buat kita semua. Ya.
Kita tahu saat ini bahwa firman Tuhan yang hari ini kita boleh belajar. Momen yang saat ini kita bisa menghargai, menghormati setiap ibu yang mereka penuh dedikasi dan melayani keluarga mereka. Nah, ini adalah doa kami khusus buat mereka. Bahwa Tuhan akan pasti memberi mereka kekuatan dan selalu mereka stand in the gap. Mereka berdiri di celah keluarga mereka. Apa yang di tengah-tengah kebutuhan keluarga, mereka ada di sana. Khusus buat mereka. Dan saat ini mari kita dengar. Kita siap hati kita. Saat ini kita akan belajar dan kita akan melihat di kitab Amsal. Ya. Dan kita boleh dengar dan kita boleh ikut instruksi. Ya. Apa yang paling baik saat ini. Saudara, yang kita tahu bahwa ini suatu commandment, suatu perintah. Ya, di mana kita selalu hormati ayah atau ibu kita. Mari saat ini kita siap hati kita. Kita selalu melihat sesuatu mengapa kita menghargai kitab Amsal saat ini. Dan pada waktu kita dengar dan kita boleh ikut instruksi di kitab Amsal. Nombor 1, kita akan belajar di sini. Ya, kita lihat hidupnya mengalir ke dalam kehidupan seseorang. Kita lihat hati seorang ibu yang selalu mengalir ke dalam kehidupan keluarga mereka, baik anaknya dan suaminya. Dan kita baca di kitab Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 15 yang katakan di sini bahwa istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ayat 12 dikatakan di sini bahwa ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ayat 14 dikatakan di sini bahwa ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ayat 15, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayanannya perempuan. Saudara, kita lihat saat ini bahwa pengorbanan hati seorang ibu. Ya. Kita tahu bahwa di sini setiap wanita mungkin belum menikah dan mereka belum menjadi seorang ibu. Dan kita tahu bahwa di tengah-tengah kita semua kita mempunyai ibu, ya. Baik itu ibu kandungan biological atau adopsi, atau kita juga lihat bahwa ada ibu kos atau ibu asrama, dan kan kita lihat ada ibu yang tidak begitu baik, ada ibu yang sangat baik, ya. Dan saat ini saya percaya bahwa setiap wanita di sini satu hari Anda akan menjadi seorang ibu. Dan kita boleh belajar saat ini. Ya. Dan di Amsal pasal 31 yang kita boleh belajar di sini, kita bisa lihat hati seorang ibu. Ya. Dan di mana kita boleh belajar di sini bahwa saat ini kita selalu lihat seorang ibu yang kita boleh katakan bahwa they must be a superwoman. Ya. Wanita yang super, ya, dan mereka harus jadi seorang ibu yang baik atau istri yang baik, superwoman atau Wonder Woman, ya. Yang kita selalu lihat bahwa mereka selalu rela untuk korbankan diri mereka, ya.
Dan kita tahu bahawa seorang ibu selalu siap bekerja untuk siang dan malam. Walaupun suaminya pulang malam, baru pulang, dan seorang isteri selalu siap makanan buat suaminya. Anaknya pulang dari sekolah, seorang ibu selalu siap makanan untuk anaknya. Jadi kita lihat bahawa seorang ibu itu ada kala pekerjaannya itu tidak non-stop. Ya. Saat itu mereka selalu rela untuk memberi waktu mereka melayani. Ya. Dan kita boleh belajar sih bahawa kita tahu bahawa di mana ada kala kita lihat seorang hati ibu seperti kepentingan dalam peranan mereka baik di dalam keluarga, di tengah-tengah dua keluarga, dua pihak. Itu di pihak keluarga suaminya atau juga di pihak keluarga mereka juga sendiri. Ya. Dan kita akan belajar sih bahwa saat ini sebagai seorang ibu, kita tahu bahwa mereka selalu siap untuk melayani. Ya. Dan saudara kita boleh belajar di sini bahwa apa yang kita lihat di sini bahwa ibu selalu melihat keadaan anaknya dan suaminya. Mereka selalu lihat dan mereka selalu tahu bagaimana untuk datang untuk menolong mereka. Ini sangat penting dengan hati seorang ibu yang care. Ya. Dan mereka selalu care untuk keluarga mereka. Dan kita tahu bahwa adakala ibu itu selalu bertindak dengan iman dan mereka bisa mengalih kehidupan mereka itu memberi suatu impact ya kepada anak mereka, generation mereka, keturunan mereka dengan cara yang sangat yang luar biasa. Ya. Jadi seorang ibu yang selalu kita boleh lihat dampaknya. Kalau ibu itu selalu ready untuk memberi anak mereka dengan kata-kata yang positif. Ya. Kita lihat di mana anak mereka itu selalu melihat sesuatu yang positif. Ya. Poin yang kedua kita belajar di sini. Ya. Kita lihat keunikan, ya, ketakutan atau kehormatan dan dilakukan dengan luar biasa. Seorang ibu, hati ibu yang begitu satu unik, ya, dan kita boleh hormati, ya, dan beserta kita bisa lihat di mana mereka membentuk kehidupan orang lain, membentuk anaknya. Dan ini suatu karakter yang kita boleh lihat suatu hati seorang ibu yang unik dan juga kita boleh menghormati. Ya. Dan di Amsal pasal 31 ya ayat 23, 26 dan 28. Kita baca bersama-sama di sini di 23. Ya, suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri, ia membuka mulutnya dengan hikmat, penajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Sudah kita lihat bahwa yang di dalam sesuatu yang kita katakan bahwa behind every great man is his mother. Ya. Di belakang setiap pria yang hebat adalah ibunya. Kita bisa membayangkan orang-orang yang terkenal, ya, di mana
kita boleh lihat komen-komen dari seorang ibu yang selalu memberi komen kepada anak mereka. Dan kita lihat dalam kata Mrs. Morris atau Ibu Morris. Ya. Dia katakan ini, Sam, hentikan mengetuk-ngetukkan jarimu di meja itu. Membuat aku pusing atau gila. Ya. Saudara, kita lihat siapa Sam. Itu dikatakan Samuel Finley Breeze Mosey. Ya. Siapa seorang ini? Dia adalah seorang inventor, seorang the American inventor, dan dia adalah seorang tukang artis, painter, ya, yang luar biasa. Kita lihat satu lagi, Mrs. Lambert, ya. Dia katakan begini, selalu mengeluh, Charlie, ya, tidak bisakah kamu melakukan sesuatu sendiri? Yang dikatakan, can you do anything by yourself? Kita lihat siapa Charlie ini. Charles Augustus Lambert, seorang yang terkenal menjadi aviator atau pilot. Ya. Dan kita lihat, itu selalu yang luar biasa. Selalu membuat ibunya tu mengeluh terus. Ya. Nah, Mrs. Washington, dikatakan, George tidak pernah, ya, selalu memikir tentang keuangan. Ya. Kita lihat akhirnya apa yang terjadi di sini. Siapa George Washington? George Washington adalah seorang militer dan dia adalah seorang presiden yang pertama. Ya. Memang kita lihat saat ini sesuatu yang something beautiful dari setiap hati ibu. Walaupun dia mengeluh. Dan kita lihat kadang-kadang kita seorang ibu yang selalu mengeluh dengan anak-anak kita. Ya. Dan saat ini kita bisa membayangkan saja. Anak kita sudah besar dan mereka sudah bekerja dan mereka adalah seorang pimpinan. Dan ini semua adalah dari hati ibu yang sangat unik dan membentuk hati anaknya. Saya percaya sebagai seorang ibu, kita boleh lihat bahwa dia selalu influence, memengaruhi karakter mereka, keunikan mereka yang selalu kepada anak mereka. Supaya anak mereka bisa mandiri dan menjadi orang yang terkenal atau orang yang dihormati dalam kantor mereka. Saudara, bagaimana seorang hati ibu boleh membentuk kehidupan anak mereka? Ingat, selalu ibu itu berbicara dengan berkat, bukan kutuk. Ya. It speak of blessing. Yang selalu datang untuk mendengar suara-suara dari orang tua. Jadi kita sebagai seorang ibu selalu speak the word of blessing kepada anak-anak. Selama kita berkata-kata dengan mengucapkan berkat kepada anak-anak kita, ya, kita akan lihat bahwa anak-anak kita akan bertumbuh dan dapat satu hubungan yang kuat dan bisa mencerminkan karakter mereka dengan Kristus. Sudah, tugas seorang ibu itu juga seperti tugas seorang gembala yang selalu mendidik anak-anak mereka. Seorang domba yang selalu dengar dan ikutin suara gembala, dan kita tahu anak-anak selalu akan mendengar suara ibunya. Ya. Di mana kita lihat satu keunikan seorang ibu yang selalu tahu
suara anaknya, kebutuhan anaknya. Itu dikatakan bonding. Ya. Bonding. Seorang ibu yang harus ada bonding dengan anaknya. Dan jangan lupa juga bonding dengan suamimu. Soalnya itu yang penting. Kalau tidak ada bonding, tidak ada kesatuan. Dan kita tahu bahwa sebagai orang tua selalu membangun hubungan kita dengan anak-anak dan di mana kita boleh terlibat. Ya. Saya percaya bahwa sudah masih ingat kalau ada anak-anak ada PR, pekerjaan tugas atau homework, ya. Selalu ibu itu duduk bersama-sama dengan anak-anak mereka. Ini satu hal yang kita bisa belajar bahwa suatu keunikan, kesabaran, ya, hati seorang ibu, ya. Dan kita tahu saat ini, hari ini kita tahu bahwa Tuhan menghargai setiap ibu, ya, khusus buat Mother's Day, ya. Kita lihat bahwa doa kami bahwa Tuhan akan selalu memberkati mereka, memberi mereka kekuatan, ya. Dan saya percaya, ya. Dan apa yang dikatakan selalu ada orang kata like mother, like children, ya. Seperti seorang ibu dan seperti seorang ayah anak, ya. Dan adakala kita bisa lihat bahwa anak-anak itu mempunyai satu karakter contoh yang baik dari ibunya. Selama ibu itu mempunyai bonding dengan anaknya, anak-anak itu akan belajar dan melihat hati ibunya. Sudah, itulah satu influence yang dari hati ibu yang boleh anak-anak itu boleh belajar. Poin yang ketiga kita boleh belajar sini bahwa kita boleh melihat hubungannya dengan Tuhan dan dia boleh belajar untuk mengambil satu kesempatan. Ya. Sebagai seorang ibu, dia selalu ambil kesempatan untuk mempelajari firman. Saudara, saat ini saya percaya bahwa saudara akan melihat hati ibumu yang selalu rajin untuk berdoa dan belajar firman Tuhan. Saya percaya bahawa setiap hati seorang ibu pada waktu mereka berdoa, mereka selalu sebut setiap nama-nama anaknya. Sudah saat ini, kita boleh belajar di sini. Di mana di 2 Timotius pasal 1 ayat 15. Kita lihat Paulus mengingat Timotius dan dia boleh ingat tentang seorang neneknya Timotius namanya Louis dan ibunya namanya Yunika atau Eunice, ya. Dan Paulus menasihati dan mendorong Timotius. Dan kita lihat bahwa Timotius itu dapat suatu keuntungan besar di mana dua wanita ini mengajar Timotius tentang imannya. Dan Timotius belajar. Dan kita lihat bahwa seorang nenek dan ibu yang selalu memberi contoh yang baik khusus buat Timotius. Ya. Dan kita tahu bahwa seorang ibu baik atau nenek, biarlah kehidupan kalian akan menjadi seorang contoh yang paling baik untuk menguatkan anakmu dan juga cucumu, dan supaya iman mereka akan dikuatkan. Ya. Bagaimana seorang ibu bisa influence atau dampak dalam kehidupan anaknya? Sudah, kita akan lihat di sini bahwa apa yang kita bisa belajar di sini, di mana kita tahu bahwa di kitab Yesaya berbicara
tentang seorang yang menggambarkan Tuhan ya melahirkan Israel dan gendong umatnya. Ya. Kita lihat bahawa di mana seperti caring, satu contoh caring. Ya. Dan Hosea berbicara kepada hubungan Allah dengan Israel. Ya. Di mana kita belajar di kitab Hosea pasal 11 ayat 4. Di mana bahawa seorang ibu yang selalu mendekati anaknya. Apa yang dikatakan di Hosea, kitab Hosea pasal 11 ayat 4 di sini bahawa seorang seperti menggambarkan Allah seperti seperti orang ibu yang mendekati pipinya itu kepada anaknya. Sudah saatnya kita boleh belajar di sini, ya. Dan juga kita tahu it's a time yang hari ini kita celebrate Mother's Day, kita mengatakan selamat atau Happy Mother's Day, ya. Bahawa Tuhan akan selalu memberi setiap ibu penuh dengan kekuatan, dan saya percaya bahawa it's a time yang kita selalu boleh ingat kebaikan setiap hati-hati ibu. Dan saya menghargai dan saya berdoa khusus buat saudara, dan God loves every mom. Ya, Tuhan mengasihi setiap seorang ibu. Ya, God loves you. Ya, dan Tuhan juga ingin setiap ibu mengalami great love dari Tuhan. Ya. Dan kita tahu dalam kesimpulan saat ini, ya, setiap seorang ibu yang selalu menghadapi tantangan setiap hari, dan juga mereka menghadapi banyak stres di tengah-tengah keluarga mereka. Ya. Dan saya tahu bahawa adakah itu dikata it's very difficult, ya. Dan baik secara kerohanian, fisika, dan emosional, ya, seperti perasaan. Tapi kita tahu bahawa the end of the day, tenaga ibu itu sudah lelah. Tapi hari ini, apa yang setiap ibu yang lakukan khusus buat keluargamu, is worth it. Is worth it. Ya, Tuhan selalu memberi seorang ibu, every mothers, kekuatan. Dan saya percaya bahawa you are precious di tengah-tengah mata Tuhan. Ya. Saat ini kita akan belajar, dan sudah kita boleh diskusi dan sudah boleh belajar bersama-sama. Nombor satu, kita boleh katakan bahawa apa contoh atau teladan yang saya boleh ikutin hati ibu saya. Ya. Kita boleh lihat setiap ibu kita memberi contoh dan teladan. Nombor dua, baiklah saat ini sudah berdoa buat setiap ibu-ibu yang baik di gereja, dan jangan lupa berdoa buat ibumu atau istrimu. Berdoa buat mereka setiap hari. Dan saya percaya bahawa Tuhan akan pasti memberkati mereka, memberi mereka kekuatan. Ya. Dan hari ini saya hanya ada 2 poin, dan khusus buat saudara, dan saya percaya bahawa God bless all mothers. Ya, Tuhan akan memberkati semua ibu. Mari kita berdoa bersama-sama hari ini, dan saya mau berdoa buat saudara. Bapa, saat ini Tuhan, kami mengucapkan terima kasih buat setiap ibu yang ada di tengah-tengah gereja dan juga di rumah. Terima kasih buat mereka Tuhan, di mana mereka sudah melayani keluarga mereka. Bapa, saat ini hamba berdoa
khusus buat setiap ibu Tuhan. Engkau beri mereka kekuatan dan berkati mereka. Tuhan, kadang-kala mereka rasanya tenaga mereka sudah lelah, tapi Engkau selalu memberi mereka double portion, kekuatan yang 2 kali lipat, berganda-ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap hari mereka juga boleh melayani Engkau dengan sukacita. Dan Tuhan, biarlah Engkau memberi mereka hati yang penuh dengan sukacita untuk melayani keluarga mereka. Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Kami mengucapkan terima kasih bagi saudara yang sudah bergabung bersama kami. Kami percaya firman Tuhan hari ini memberi kita semua kekuatan, memberkati kita semua. Saudara, persembahan adalah salah satu bagian daripada beribadah. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, silahkan saudara scan di QR code yang tersedia. Dan bagi saudara yang ingin didoakan, saudara juga bisa scan di QR code selanjutnya. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati.